ada luka-luka yang terlihat bukan seperti luka tembak menembak. Supaya publik lebih yakin, keluarga yakin, dilakukan otopsi ulang dengan melibatkan pihak independen. CCTV yang rusak, ini CCTV yang di TKP, tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Tangis keluarga pecah ketika peti jenazah Brigadir Joshua Huta Barat tiba di rumah duka di Desa Sukamakmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi. Kedua orang tua Brigadir Joshua histeris ketika melihat sang putra kembali dalam keadaan tubuh terbujur kaku di dalam kotak kayu. Brigadir Joshua Huta Barat tewas di kediaman Kadif Propam Mabes Polri, Irjen Pol Verdi Sambo, di Komplek Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Kedatangan jenazah Brigadir Joshua ke rumah duka yang dikawal pihak kepolisian ternyata masih menyimpan cerita panjang. Keluarga yang saat itu menyambut kedatangan jenazah putranya tidak mendapatkan izin dari pihak kepolisian untuk dapat membuka peti jenazah sang putra. Permintaan keluarga untuk melihat jasad Brigadir Joshua untuk yang terakhir kalinya tidak mendapatkan izin. Perdebatan sempat terjadi di antara keduanya. Dan sesudah itu, tolong ini peti jenazah dibuka. Geser kakak. Mohon maaf. Bapak bilang tadi mau maaf, menyerah sekarang. Apa yang entah apa di dalamnya saya nggak tahu. Nggak tahu entah apa di dalamnya. Istilahnya mohon maaf, saya beli kucing dalam karung sekarang. Saya tekan nanti mau saya tekan, nggak tahu saya ada di sini. Mohon maaf Pak. Iya, silakan. Dan sudah aslinya sudah ada di rumah sakit. Nanti kalau seperti yang saya sampaikan, kalau ada keberatan dari keluarga, silakan ke Jakarta, datangi rumah sakit, nanti bisa kami dapat seperti kami program kan sudah menyampaikan. Ini kan untuk kebaikan anak kita ini. Apapun yang terjadi itu sudah ada ininya. Maaf Pak, ini hari terakhir anakku ini. Biar saya lihat semua nggak pakai datunya. Saya mau lihat ke datu anakku nih. Saya mau lihat bagaimana dia kecilnya, besarnya dan berakhir hidupnya bagaimana. Saya mau lihat Pak, izinkan saya Pak. Izinkan saya Bapak, izinkan saya mau lihat anakku ini. Hari terakhirnya ini Bapak. Saya yang mandikan ini. Saya yang ngurus ini anak. Keluarga merasa curiga atas apa yang disampaikan oleh pihak kepolisian jika jasad Brigadir Joshua telah diotopsi dan harus segera dimakamkan. Ternyata benar saja, ketika keluarga mendapat kesempatan membuka peti ini, jasad Brigadir Joshua telah rapih dengan seragam kebesarannya. Namun di dalam seragam Polri ini, ternyata tubuh sang brigadir banyak ditemukan luka di beberapa bagian tubuhnya. Keingintahuan keluarga tentang apa yang terjadi pada sang putra tergambar dari penemuan beberapa luka di bagian tubuh sang brigadir. Ditemukannya luka seperti di bagian leher, dada sebelah kanan dan kiri. Terus ada pula luka di bagian kaki sebelah kanan. Tentunya ini menjadi pertanyaan bagi keluarga atas kematian sang putra kebanggaannya. Benarkah sang brigadir tewas dalam baku tembak bersama Baradae? Ataukah Brigadir Joshua tewas ditembak? Dan apa benar jika Brigadir Joshua melakukan pelecehan seksual terhadap sang istri Kadif Propam Mabes Polri? Dan benarkah sang brigadir muda ini tewas di dalam rumah sang komandan? Tentunya ini masih menjadi pertanyaan besar hingga akhirnya Kepolisian Republik Indonesia dapat mengungkap tabir gelap ini. Misteri kematian Brigadir Joshua yang tewas pada 8 Juli 2022 sampai saat ini masih menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan.
Kesimpang siuran penjelasan pihak kepolisian pada awal kejadian menambah panjang cerita soal teka-teki kematian sang brigadir muda ini. Komplek perumahan anggota Polri yang berada di daerah Duren 3, Jakarta Selatan ini mempunyai beberapa titik CCTV yang sejatinya CCTV ini bisa dijadikan sebagai barang bukti pengungkapan peristiwa berdarah ini. Namun pada awal kejadian, pihak Polres Jakarta Selatan telah menyatakan jika CCTV yang berada di dalam rumah Kadif Propam Mabes Polri rusak. Dan sampai saat ini adanya alat bukti yang menguatkan persangkaan tadi terhadap saudara RJ yang melakukan pidana. Di rumah tersebut memang kebetulan CCTV-nya rusak kurang lebih 2 minggu yang lalu. Untuk mencari keterangan lebih lanjut tentang keberadaan CCTV ini, tim Fakta pun mencoba menelusuri CCTV di tempat kejadian perkara. Pemirsa, ini sudah hampir 2 minggu dari kejadian penembakan yang terjadi di rumah Kadif Propam Irjen Verdi Sambo yang terjadi sekitar kurang lebih pada tanggal 8 Juli lalu. Kita akan langsung lihat ke sana. Saat langkah kami memasuki komplek perumahan ini, terlihat suasana sangat sepi pasca peristiwa berdarah 8 Juli 2022. Tidak nampak ada penjagaan yang begitu ketat di sini. Tidak ada satupun penghuni terlihat di sekitar rumah Kadif Propam Mabes Polri ini. Di dalam kosong karena sudah dipasangi polis lain. Sepi, di sekitaran sini terlihat sepi, tidak ada warga begitu yang bisa kami tanya untuk mencari keterangan lebih lanjut. Mata kami kemudian tertuju pada titik-titik CCTV ini yang terpasang di kediaman sang Kadif Propam. Benar tidaknya jika CCTV ini rusak sesuai dengan informasi yang disampaikan Kapolres Jakarta Selatan, tentunya ini masih menjadi tanda tanya besar semua pihak. CCTV bisa menjadi salah satu kunci pemirsa untuk kemudian membuka fakta apa lagi yang sebenarnya ini terjadi di dalam rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Tapi informasi terakhir yang memang kami dapatkan, CCTV yang berada di dalam rumah ini mati dan informasinya memang sudah rusak selama kurang lebih 2 minggu. Tidak hanya ini sebenarnya, di sekitaran komplek ini juga banyak sekali CCTV. Anda bisa lihat di CCTV yang terpasang di ujung jalan, kemudian juga di kanan kiri, di tetangga. Ini juga terlihat ada CCTV yang terpasang. Kami belum bisa memastikan apakah CCTV tersebut menyala, aktif atau tidak begitu, tetapi setidaknya bisa menjadi salah satu kunci mungkin apa betul ada aktivitas pada tanggal 8 Juli 2022 lalu. Assalamualaikum, permisi Pak, Bu. Pak, mohon maaf ini saya Tiara dari Fakta TV One. Boleh ngobrol sebentar, Bu? Ibu dari siapa, mohon maaf? Ibu siapa? Ibu Ning. Ibu Ning, boleh ngobrol sebentar ya, Bu ya? Kemarin kan sempat ada rame-rame di tanggal 8 Jumat, kurang lebih 2 minggu yang lalu ya, Bu ya? Ibu Ning ada di sini ya? Nggak ada. Tapi waktu Jumat lalu dengar suara tembakan nggak sih, Bu? Nggak sama sekali. Rumah di sebelah ini rame nggak, Bu? Saya nggak tahu, Mbak. Soalnya saya nggak keluar, nggak kemana-mana. Nggak kemana-mana? Di dalam rumah? Nggak kedengeran apa-apa, Bu ya? Nggak kedengeran apa-apa? Pak, punten Pak mau nanya. Ini ada CCTV, Pak. Nyala ya, Pak? CCTV rumah banyak. Baru datang. Enggak, tapi CCTV ini nyala nggak? Nggak tahu ya. Oke. Tak berhenti sampai di situ. Kami pun mencoba untuk meminta keterangan dari pihak RT setempat yang pada awal kejadian sempat memberikan keterangan jika sebelumnya sempat ada pergantian dekoder CCTV komplek yang diduga dilakukan oleh pihak kepolisian. Oh, ini yang di ujung juga. Sepi.
nggak ada bel ya. Assalamualaikum. Permisi. Permisi, Pak. Pak, betul ini rumah Pak Seno ya, Pak? Pak Senonya ada di rumah, Pak? Oh, lagi istirahat. Yang di rumah ada ibu atau ada anaknya ya? Makasih ya, Pak ya. Kami sudah mencoba untuk datang ke rumah Ketua RT pemirsa untuk kemudian ini mencari informasi dari supir dari Ketua RT memang mengatakan bahwa beliau sedang istirahat. Yang ada di rumah hanya anak dari Ketua RT atau yang kami kenal dengan Pak Seno. Banyak pertanyaan besar yang masih tersimpan di hati keluarga sang brigadir atas kematian putranya. Hal ini tersampaikan melalui kuasa hukum keluarga yang dipercaya untuk mengungkap kasus ini. Apa kejanggalan yang kemudian ini dirasakan begitu ya, sehingga harus ada otopsi ulang? Yang pertama, peristiwa yang dilaporkan di awal adalah tembak-menembak. Lalu nggak berselang 1 hari lah, hanya beberapa jam, ada lagi tambahan tembak-menembak dilakukan karena bela diri ya, ataupun melindungi orang. Tentunya kan dari keluarga ini ingin mengetahui ya, sebenarnya kondisinya seperti apa sih anaknya ini yang sudah jadi jenazah. Akhirnya dibuka peti matinya, ditemukanlah visualisasi ataupun penglihatan yang akhirnya didokumentasikan di dalam suatu video dan juga gambar. Itu ada luka-luka yang terlihat bukan seperti luka tembak-menembak. Ada luka sayatan atau luka serempetan dari mata, hidung, mulut. Lalu ada luka semacam tusukan atau sobekan di belakang leher. Lalu ada luka semacam melingkar dan juga jahitan, dan juga ada bekas seperti entah tali atau jeratan entah kawat. Gitu ya, tali. Lalu ada lagi luka seperti entah bolongan apa itu, apa sayatan di kaki dan juga di tangan. Informasinya di bawah mata juga ada sayatan juga begitu ya? Seperti bekas scratching lah, entah pakai alat tajam atau popor senjata atau apapun itulah. Menurut pendapat saya, kalau peluru nggak mungkin begitu. Kalau peluru kan masuk ke dalam, tapi nanti itu bisa dibuktikan dengan adanya pemeriksaan forensik yang kedua. Yang mana yang kami minta itu prosesnya adalah transparan dan melibatkan dari instrumen ataupun rumah sakit lain ya. Teka-teki rusaknya CCTV yang berada di kediaman Kadif Propam Mabes Polri akhirnya terjawab. Pihak Divisi Humas Mabes Polri menyatakan jika pihaknya telah mengumpulkan semua rekaman CCTV. Kita sudah menemukan CCTV yang bisa mengungkap secara jelas tentang konstruksi kasus ini. Dan nanti akan dibuka apabila seluruh rangkaian proses penyidikan dilakukan tim sus sudah selesai. Terkait dengan CCTV juga tidak perlu kita jelaskan di sini karena itu menjadi materi penyidikan. Yang jelas saya sampaikan kepada rekan-rekan saat ini sedang berada di laboratorium forensik untuk dilakukan proses-proses digital forensik. Hasilnya juga nanti ahli kepada penyidik, tidak kepada siapa-siapa. Saya perlu meluruskan juga, masih ada beredar di beberapa media yang menyebutkan bahwa CCTV rusak, kemudian kenapa diketemukan CCTV yang lain. Ini saya perlu luruskan kepada teman media biar tidak lagi istilahnya berpersepsi lagi, sehingga muncul spekulasi lagi yang justru akan membuat permasalahan ini tidak clear. CCTV yang rusak, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Kapolres Jakarta Selatan, ini CCTV yang di TKP. Tapi CCTV yang sepanjang jalur ini, di sekitar TKP, ini sudah diketemukan oleh penyidik. Demikian juga kemarin saya sampaikan, CCTV dari sepanjang jalan, dari mulai Magelang sampai dengan TKP sini, itu juga sudah diketemukan oleh penyidik. Tadi malam itu dilaksanakan oleh teman-teman penyidik Polda Metro Jaya dengan membuat asumsi TKP.
yang hadir semuanya penyidik. Ya. Nah, kemudian apa yang diperoleh tadi malam, hari ini kita cocokkan dengan yang ada di TKP dengan menghadirkan seluruh bantuan teknis. Tadi sudah disebutkan Pak Kadif Humas, ada laboratorium forensik, kedokteran forensik, dan Inavis. Itu. Nah, kemudian perlu juga saya update bahwa kemarin penyidik beserta dengan Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia itu sudah melakukan pertemuan dengan pihak keluarga, ya, virtual karena kebetulan pihak keluarga dan kuasa hukum ada di Jambi. Nah, kemudian juga pertemuan itu menghadirkan sejumlah ahli forensik dari beberapa universitas. Nah, kemudian hasil pertemuan tadi beberapa hal disampaikan oleh ahli-ahli forensik dan kemudian sepakat untuk dilakukan ekshumasi di hari Rabu di Jambi. Semua adegan yang terkait dengan peristiwa tembak menembak. Berarti ada tembak menembaknya tuh. Kita mencocokkan apa yang disampaikan oleh saksi. Ini belum menghadirkan saksi ya. Memasuki pekan ketiga pasca kejadian kematian Brigadir Joshua, tak hanya keluarga Brigadir Joshua yang menginginkan kasus kematian brigadir muda cepat terungkap. Banyak isu di luar yang berkembang soal kematian Brigadir Joshua dan membuat Presiden Joko Widodo angkat bicara. Kan sudah sampaikan, usut tuntas, buka apa adanya. Jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga. Kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Terima kasih, Pak. Untuk dapat dengan segera mengungkap tabir gelap ini, Mabes Polri melalui Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono. Diharapkan dengan adanya tim khusus ini, misteri kematian Brigadir Joshua akan segera terungkap. Memang terjadi baku tembak antara anggota dan anggota. Kita juga ingin bahwa semuanya ini bisa tertangani dengan baik. Oleh karena itu, saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri. Di satu sisi, kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Hal ini pun langsung disambut baik oleh Menko Polhukam yang sekaligus menjadi Ketua Komisi Kepolisian Nasional. Mahfud MD pun mencium adanya sejumlah kejanggalan dalam kasus ini dan berharap kasus ini akan segera terungkap. Sudah tepat ya, Kapolri membentuk tim yang terdiri dari orang-orang kredibel. Ini nanti akan bergandeng tangan dengan Kompolnas yang saya pimpin dan Komnas HAM untuk mengusut kasus tembak-menembak di rumah Bapak Ferdi Sambo. Namun, bagi mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto, kasus kematian Brigadir Joshua merupakan kasus yang biasa saja. Dirinya pun merasa terkejut jika kasus ini pihak kepolisian sampai harus membentuk tim khusus. Berlebihan tidak sih Pak menurut Anda kalau misalnya polisi ini mengarahkan untuk kemudian ini membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus ini saja? Awal-awal menurut saya berlebihan. Awal. Karena saya melihat ini kan urusan polisi dengan polisi. Karena kalau saya melihat merujuk kembali yang lalu di mana ada sersan angkatan darat dengan sersan polisi tembak-menembak, itu diselesaikan di bawah. Nah ini antara polisi dan polisi ya sudah diselesaikan di bawah saja. Kenapa harus naik ke atas? Tapi setelah melihat perkembangan kok jadi kemana-mana ya, yang istilah saya kok logikanya jadi lompat-lompat, nah, sehingga situasi menjadi lain. Sehingga apa yang diambil Kapolri ternyata ini menjadi penting sekarang kan, karena ini melihat sekarang polisi dilihat apakah situasi intern ini bisa diselesaikan dengan baik atau tidak. Bagi Ponto, jika memang ini dikatakan peristiwa tembak-menembak, mengapa hingga saat ini alat yang digunakan untuk menembak tidak pernah diperlihatkan?
kita tidak tahu benar tembak-tembakan itu ada, kan kita tidak ada bukti. Karena Kapolres bilang ditemukan juga di situ ada 2 pistol, tapi hari ini kita nggak pernah tahu 2 pistol itu yang mana. Di luar kebiasaan, biasanya polisi ada yang mati, langsung ini pistol dikasih ikatan, ini pistol nomor sekian, pemilik nama, itu kan biasa itu. Tapi hari ini kan di luar kebiasaan. Barang bukti sepistol, ini kan dia bilang ini barang bukti berupa pistol. Nemu ndak kelongsong di situ? Nemu ndak bekas ujung peluru itu di situ? Enggak juga, nggak dilihat. Biasanya ini kelongsongnya, ini pelurunya, ini pistolnya. Itu biasanya. Tak hanya menyoal kasus senjata yang tidak pernah dihadirkan, dirinya pun merasa heran bagaimana bisa jika Brigadir Joshua menjadi tersangka, lalu dirinya pula yang diotopsi. Menurut Ponto, bukankah yang semestinya diotopsi dalam sebuah peristiwa adalah orang yang memegang predikat sebagai korban? Kalau melihat Brigadir J, ini kan sudah dilakukan otopsi seperti yang tadi sama-sama kita tahu ya Pak. Ya. Nah, itu artinya statusnya berarti sebagai korban? Ya korban lah. Iya, karena dia meninggal dunia, maka dia harus diotopsi. Kenapa dia meninggal? Ya kan, meninggal karena sakit, karena ada peluru, karena ditusuk, atau karena apa dia meninggal ini. Tapi yang jelas fakta ada orang meninggal, diotopsi lah. Nah, dalam hasil otopsi menurut Kapolres ada peluru masuk, meninggal karena ditembak oleh 5, karena tembak-tembakan ini kan menurut Kapolres. Misteri banyaknya luka di bagian tubuh Brigadir Joshua saat ini menjadi tanda tanya besar. Pasalnya, hingga tim fakta melakukan wawancara dengan kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua, belum ada hasil otopsi yang diberikan baik ke pihak keluarga maupun ke kuasa hukumnya. Tentunya ini menjadi tanda tanya besar bagi kuasa hukum. Apakah benar Brigadir Joshua tewas hanya dalam peristiwa baku tembak? Atau sebenarnya ada perbuatan yang diterima Brigadir Joshua sebelum sampai pada akhirnya Brigadir Joshua menghembuskan nafas terakhirnya? Karena kami semakin mendapatkan bukti-bukti lain bahwa ternyata almarhum Brigadir Joshua ini sebelum ditembak kami mendapatkan lagi ada luka semacam lilitan di leher, artinya ada dugaan bahwa almarhum Brigadir ini dijerat dari belakang. Jadi di dalam lehernya itu ada semacam goresan yang keliling dari ke kanan ke kiri seperti ditarik pakai tali dari belakang dan meninggalkan luka dan memar. Oleh karena itulah kami semakin yakin bahwa memang pelaku dugaan tindak pidana ini adalah terencana oleh orang-orang tertentu dan tidak mungkin satu orang karena ada yang berperan pegang pistol, ada yang menjerat leher, ada yang menggunakan senjata tajam dan sebagainya. Sekiranya nih perkelahian 1 lawan 1 atau tembak menembak 1 lawan 1, maka tidak mungkin ada jerat tali di leher. Nah, itulah perkembangan terbaru kami dapat temuan lagi. Nah, misteri kematian Brigadir Joshua berada di dalam rumah ini pun masih menjadi tanda tanya besar. Karena ada jejak digital yang menyatakan setelah jam kematian Brigadir Joshua, ternyata HP sang brigadir masih sempat aktif. Tak hanya itu, dalam rangkaian peristiwa ini pun ternyata sang brigadir sedang bersama komandan dan istri yang sedang melakukan perjalanan kembali dari Magelang, Jawa Tengah. Nah, lalu benarkah sang brigadir tewas di dalam kediaman sang Kadif Propam? Kami menduga ya, ada kemungkinan lokasi ataupun tempat kejadian perkaranya itu dan juga waktu kejadian perkara antara Magelang sampai dengan Duren 3. Bisa di jalan, bisa sebelum jalan, bisa di pertengahan jalan, bisa juga di rumah. Kenapa saya berani menyampaikan itu? Karena memang berdasarkan analisis waktu ya. Langkah pihak kepolisian memberikan persetujuan untuk melakukan otopsi ulang terhadap jasad Brigadir Joshua disambut baik oleh pihak keluarga. Karena dengan adanya otopsi ulang ini diharapkan dapat menguak misteri ini. Bagi Benny Mamoto, sebagai bentuk transparansi Polri dalam kasus ini, otopsi ulang dilakukan sebagai bentuk jawaban pihak keluarga atas kecurigaan keluarga terhadap luka-luka yang ditemukan di tubuh Brigadir Joshua. Apa Pak pertimbangan yang kemudian ini mendorong pihak keluarga untuk melakukan otopsi ulang kalau dari Pak Benny lihat? Kami melihat sejak
keluarga menerima peti mati dan tidak boleh dibuka, keluarga curiga. Kemudian ketika mau menambah formalin, dibuka, ditemukan luka, tambah curiga. Maka mereka berharap ada otopsi. Makanya untuk supaya publik lebih yakin, keluarga yakin, dilakukan otopsi ulang dengan melibatkan pihak independen. Keluarga sudah menyampaikan nih fotonya, ini yang dilihat ketika peti itu dibuka. Otopsi kesimpulannya kan penyebab kematian. Intinya itu, kalau di dalam persidangan penyebab kematian adalah ini. Tetapi hal-hal lain menyangkut ini luka apa, nanti ahli akan menjelaskan itu. Beni pun tidak menampik jika ada luka tembak di bagian dada dan bagian belakang kepala sang brigadir. Hasil otopsi yang pertama Pak, penyebab kematiannya sudah diketahui belum? Tembakan di kepala sama di dada. Artinya tembakan itu dari arah belakang ya Pak? Ya. Tembakannya artinya dari arah belakang. Ada luka di beberapa bagian tubuh Brigadir Joshua yang bukan merupakan luka tembak. Bagi kuasa hukum keluarga, adanya luka-luka ini patut diduga jika tewasnya Brigadir Joshua merupakan pembunuhan berencana. Padahal kami menemukan itu jejak-jejak ini pembunuhan terencana. Salah satu jejaknya itu kami temukan dari Jambi. Nah, di luar keluarga. Jadi pada bulan Juni almarhum itu sudah menangis, padahal dia seorang ajudan Brimob, bisa sampai menangis begitu saking takutnya bahwa dia akan dibunuh. Kemudian berlanjut lagi pada momen-momen lainnya, dan terakhir itu dia diancam dibunuh lagi itu adalah pada hari-hari terakhir, yaitu pada tanggal 7 Juli 2022. Dia akan dihabisi tanggal 8 Juli 2022. Jadi artinya kalau dikatakan ini normal peristiwa tembak-menembak itu sangat tidak masuk akal dan tidak ada bukti. Tetapi kami menemukan bukti elektronik atau rekaman elektronik bahwa dia ini diancam dulu sebelum dibunuh. Ini merupakan suatu komitmen dari Bapak Kapolri, pimpinan Polri, bahwa kita menerima tim kuasa hukum dari keluarga Brigadir Joshua, sudah kita terima, dan nanti apa-apa saja yang disampaikan nanti biar Pak Dirgidi menjelaskan karena ada secara teknis. Yang jelas pada intinya dari hasil komunikasi tadi dari pihak pengacara meminta untuk dilaksanakan otopsi ulang atau ekshumasi itu dipenuhi. Keputusan otopsi dalam waktu dekat akan segera dilakukan oleh pihak Polri bersama dengan pihak independen. Pernyataan ini langsung disampaikan oleh Kadif Humas Mabes Polri pada tanggal 20 Juli 2022. Lalu sejauh mana otopsi ulang yang akan dilakukan ini dapat menjadikan kasus ini cepat terungkap? Bagi ahli forensik Herkutanto, adanya jarak antara pihak forensik dan penyidik sangat dibutuhkan demi terciptanya transparansi dalam hasil forensik nanti. Adanya hierarki yang kuat terkadang membuat sebuah hasil keputusan dari sebuah otopsi menjadi tidak transparan. Kita melihat ada dua macam. Yang pertama adalah independensi atau yang sifatnya adalah fungsional. Yang kedua adalah hierarkikal. Dan ini terkait dengan apa yang dikatakan sebagai detachment, harusnya berjarak. Penyidik itu sebenarnya memiliki posisi yang diametral dengan tersangka. Sedangkan kalau ahli, yaitu ahli forensik misalnya, posisinya adalah di tengah. Dan kita bisa bayangkan kalau keberjarakannya itu tadi, itu tidak dilakukan dengan baik. Dekat antara penyidik dengan si ahli itu. Menjadi salah satu kendala artinya ya Prof. Kita melihat bahwa di dalam kepolisian, seperti juga mungkin di negara lain, itu ada satu hierarki yang cukup ketat. Bawahan tidak boleh menentang atasan. Sedangkan penyidikan itu dipegang dan tanggung jawabnya itu adalah pada atasan.
bisa dibayangkan apabila ahli forensiknya itu adalah ada pada bawahannya. Pengarahan-pengarahan kasus itu bisa saja terjadi. Itu adalah terkait dengan masalah independensi. Saya tidak sedang mengatakan bahwa semua dokter-dokter forensik Polri itu adalah tidak imparsial, tidak independen. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya di negara lain polisi tidak melakukan otopsi. Mungkin ada beberapa pengecualian, tapi umumnya tidak demikian. Dengan adanya kekerasan yang ada pada tubuh Brigadir Joshua, menurut Herkutanto, sebenarnya penyebab kematian sudah bisa dipastikan pada saat otopsi yang pertama dilakukan. Baginya, sifat independensi dan transparansi haruslah menjadi yang terdepan. Dari sisi kedokteran forensik, kasus ini sederhana, clear cut. Nggak ada sulit-sulitnya karena ini menyangkut kekerasan mekanik secara umum. Namun bisa saja ada hal lain yang menyebabkan kematian. Untuk itu yang harus dipastikan adalah pada visum et repertum yang pertama itu dinyatakan apa? Apakah kematiannya itu adalah akibat dari kekerasan mekanik ataukah hal-hal yang lain? Apakah sebelum ditembak, tertembak, yang bersangkutan sudah meninggal? Yang mana yang lebih dahulu? Jadi tanda-tanda intravitalitas itu mestinya dapat deteksi. Itu pada pemeriksaan yang pertama sebenarnya itu. Proses setelah otopsi hingga diketahui hasilnya ini berapa lama, Prof? Untuk kasus yang ini tidak lama. Paling tidak, kalau menurut saya pada akhir otopsi pun selesai. Itu bisa juga di. Tampaknya institusi Polri sedang mengalami ujian besar. Bagaimana tidak, dengan mencuatnya kasus kematian Brigadir Joshua Huta Barat, Kapolri harus menonaktifkan 2 perwira tinggi dan 1 perwira menengah. Oleh karena itu, malam hari ini kita putuskan untuk Irjen Pol Verdi Sambo untuk sementara jabatannya dinonaktifkan. Bapak Kabar memutuskan untuk menonaktifkan 2 orang. Yang pertama yang dinonaktifkan adalah Karopaminal, Brigjen Pol Hendra Kurniawan. Yang kedua yang dinonaktifkan pada malam ini adalah Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Hardi. Khusus untuk Kombes Pol Budi Hardi, nanti siapa pejabat sementaranya nanti akan secara administratif akan ditunjuk oleh Kapolda Metro Jaya. Lagi-lagi, penonaktifan 3 perwira polisi ini menjadi tanda tanya besar di berbagai kalangan. Bagi Soleman Ponto, apakah penonaktifan akan menjadi solusi atas pemecahan kasus ini? Apakah pergantian Kadif Propam dan ada ini apakah ada hubungan dengan ini? Ini kita juga masih bertanya-tanya. Kenapa? Karena fakta untuk mencantelkan ini kan belum ada. Hanya perkiraan, oh mungkin mempermudah dia diperiksa. Lah kalau diperiksa berarti ada salahnya dong. Nah kan begitu logikanya. Lalu salahnya apa? Kita juga nggak tahu. Nanti salah lagi kalau kita kasih tahu kan. Kita ikut membuat opini baru nanti. Korban menghubungi keluarganya hari apa? Hari Jumat jam 4 sore. Dia berarti hari kejadian itu? Hari kejadian itu. Masih WA-an sama mamanya jam 4 sore. Apa yang dikabarkannya, Bu? Keberadaannya kami sudah pulang dari Magelang, Ma, mau menuju ke Jakarta. Sebentar lagi kami nyampe di Jakarta, Ma. Artinya itulah. Tidak ada mengabarkan sesuatu yang aneh-aneh, tidak ada. Itu hari Cuma terakhir. Perjalanan dia ke Magelang dikasih tahu, pulang dari Magelang dikasih tahu, dia bertanya sama mamanya, mama berada di mana sekarang, gitu. Orang susah gimana? Yang penting kalau memang diadili, ya si adil-adilnya lah, transparan, jangan direkayasa. Upaya hukum ada kita, Pak?
Gimana mau upaya hukum, Pak? Aku bilang tadi mau ke Jakarta jauh, kok sudah ada. Cuman kita minta diproses hukum, ya sudah, diadili seadil-adilnya. Diungkap sebenar-benarnya, jangan direkayasa. Yang benar ya benar. Memang hukum di dunia bisa direkayasa, hukum Tuhan tidak bisa. Jumat 23 Juli 2022, sejumlah massa aksi yang tergabung dalam tim advokat penegak hukum dan keadilan menggelar aksi 1000 lilin untuk tragedi kematian Joshua Huta Barat di Bundaran Hotel Indonesia. Sejumlah poster akan dukungan terhadap kasus kematian Brigadir Joshua membanjiri Bundaran Hotel Indonesia malam itu. Lilin yang menyala ini mungkin suatu petunjuk tanda akan terang benderangnya kasus kematian Brigadir Joshua yang selama ini masih gelap gulita. Dalam kasus ini, permohonan massa hanya satu, yaitu kasus kematian Brigadir Joshua segera terungkap. Kami yang turut hadir dalam aksi 1000 lilin ini melihat sejumlah harapan besar masyarakat yang dititipkan di pundak Polri. Banyaknya kejanggalan yang dilakukan oleh institusi Polri pada saat memberikan informasi awal kejadian ini membuat Saur Siagian pesimis akan cepat terungkapnya kasus kematian Brigadir Joshua. Namun naik tingkatnya kasus kematian Brigadir Joshua dari penyelidikan berlanjut ke tahap penyidikan membuat seorang Saur Siagian berkeyakinan kasus ini akan cepat terungkap. Pemirsa, aksi solidaritas untuk mendukung terungkapnya sejumlah kejanggalan dan juga teka-teki berkaitan dengan meninggalnya Brigadir J yang terjadi pada tanggal 8 Juli lalu ini terus dilakukan. Yang terakhir, tempat di mana kami mengabarkan pemirsa, saat ini kami sudah berada di Bundaran HI, sudah banyak masyarakat yang terkumpul untuk kemudian ini menggerakkan aksi 1000 lilin untuk Brigadir J. Saya akan menanyakan pemirsa seperti apa bentuk aksi ini kepada salah satu aktivis yang ada di sini, pemirsa. Bang Saur, selamat malam Bang. Iya. Oke, Bang, ini banyak aksi yang kemudian dilakukan oleh sejumlah aktivis termasuk dari Bang Saur sendiri Bang ya. Ini malam ini rencananya seperti apa? Rencananya kita kan berdoa sekarang ini, kita nyalakan 1000 lilin untuk kita merasakan derita daripada almarhum Joshua dan juga sekaligus juga bahwa kita menyelamatkan polisi. Makanya kalau mana spanduk kita? Apa yang dimaksudkan menyelamatkan polisi Bang? Karena memang kita tidak mau bahwa ada seorang polisi brigadir yang sedang aktif meninggal di anak buahnya daripada saudara Ferdi Sambo. Nah, karena ini sangat-sangat serius, itu sebabnya hari ini kita berdoa. Kalau ada, kita bersyukur sudah ada penyidikan soal pembunuhan daripada brigadir daripada Joshua. Kami meminta supaya ini maksimal sehingga lembaga kepolisian kita ini akan selamat. Makanya kita bersama dengan polisi kita harapkan akan kita menyalakan lilin. Apa yang dilihat dari Bang Saur dan juga teman-teman berkaitan dengan kasus ini Bang? Sebenarnya apa yang kami lihat kan pertama ternyata kasus ini awalnya begitu rekayasa. Kita bilang banyak kejanggalan. Dia bilang tidak berfungsi CCTV, ternyata sudah ditemukan. Kemudian rekaman juga kita sudah temukan dan kita bersyukur kawan-kawan juga melihat bahwa Mabes Polri telah merilis pembunuhan daripada saudara Joshua sudah masuk kepada penyidikan. Inilah yang kita selalu dorong, fakta hukum pembunuhan itu fakta, tetapi yang kita bilang tembak menembak itu kita bilang itu adalah halusinasi. Kita mengapresiasi Pak Sigit, kita mengapresiasi tim sus yang dibuat serta penyidik sudah profesional, sudah meningkatkan terbunuhnya saudara Joshua bahwa itu adalah tindak pidana. Nah, kita berdoa supaya tuntas jangan lama-lama. Nah, oleh karena itu kita bersama dengan polisi, kita akan berdoa bersama di sini untuk menyalakan lilin. Kami bersyukur ternyata publik begitu banyak datang dari berbagai daerah
karena merasakan derita daripada almarhum brigadir daripada Yosua. Apa yang diharapkan dari aksi malam ini, Bang? Saya kira seperti juga publik di sini, kami juga, mereka mengharapkan kasus pembunuhan daripada saudara Brigadir Yosua segera dituntaskan. Presiden sudah mengatakan bahwa jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Setuju kawan-kawan sekalian? Setuju. Sehingga polisi-polisi kita yang mati-matian ini tidak akan pernah bisa jadi mati konyol di depan pimpinannya. Pembentukan tim khusus masih belum cukup ya, Bang? Saya kira kita apresiasi sudah berjalan, bahkan hari ini kita rilis bahwa pembunuh Yosua itu sudah masuk penyidikan. Kami berharap kita datang kemari berdoa sehingga segera dituntaskan kasus ini, kawan-kawan. Hingga saat ini proses dari penyelidikan dari teka-teki meninggalnya Brigadir J yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 lalu masih terus dilakukan, termasuk polisi hingga saat ini sudah memberikan lampu hijau pihak keluarga untuk melakukan otopsi ulang. Saksikan Fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di TV One.